bekerja lagi. Inza Flu dan Batuk, solusi efektif redakan flu dan batuk kering. Produksi Konimax. Asri Gunawan kembali bersama Anda di Berita Utama. Saudara, kami akan menghadirkan dua topik terhangat dalam sepekan, mulai dari pengungkapan motif dari pembunuhan Kepala Cabang Bank BUMN hingga sejumlah tingkah pola pejabat publik yang kontroversial. Kita langsung ke topik pertama. Kepala Cabang Bank BUMN yang dikenal berintegritas diduga menjadi penghalang bagi upaya konspirasi kejahatan perbankan karena menolak bekerja sama. Ia jadi korban penculikan dan pembunuhan yang dilakukan sekelompok orang. Kepala Cabang Bank BUMN itu bernama Muhammad Ilham Pradipta. Lantas ada agenda tersembunyi apa di balik kejahatan ini? Satu persatu pelaku yang terlibat penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang Bank BUMN Ilham Pradipta ditangkap. Yang mencengangkan di antara pelaku ada nama seorang pengusaha sekaligus motivator, Dwi Hartono. Dwi Hartono bukanlah pelaku biasa. Ia masuk bagian aktor intelektual alias otak di balik penculikan dan pembunuhan Ilham Pradipta. Keterlibatan Dwi Hartono dalam pembunuhan Ilham membuka wajah lain dari sang motivator yang dikenal punya jejak dermawan dan penuh kalimat memotivasi. Terdapat 4 orang yang berperan sebagai aktor intelektual alias otak dari penculikan dan pembunuhan. Salah satunya adalah sang motivator Dwi Hartono. Ia berperan dalam pembuatan skenario dan membagi 3 klaster saat melakukan perencanaan jahat ini. Yang pertama, pengintai, kemudian penjemput, dan eksekutor. Rupanya penculikan berujung maut Kepala Cabang Bank BUMN itu sudah direncanakan sejak Juni 2025. C alias Ken memiliki rencana memindahkan dana dari rekening dorman ke rekening penampungan dan sudah menyiapkan tim IT. C alias Ken kemudian menggelar pertemuan dengan 2 tersangka yaitu Dwi Hartono dan pria berinisial AAM. Pada akhir Juli 2025. Ada 2 opsi yang diusulkan untuk melancarkan aksi jahat mereka. Pertama, melakukan pemaksaan dengan kekerasan setelahnya dibebaskan. Dan opsi kedua, melakukan pemaksaan dengan kekerasan jika berhasil korban dihilangkan atau dibunuh. Kepada polisi, Dwi Hartono CS memilih opsi pertama dalam pemufakatan jahat itu. Dari pengakuan para tersangka, polisi membagi 4 kategori klaster dalam kasus penculikan berujung maut Kepala Cabang Bank BUMN. Klaster pertama adalah aktor intelektual yaitu C alias Ken yang menyiapkan rencana dan tim IT untuk memindahkan uang. Kemudian Dwi Hartono mencari tim penculik dan memberi uang operasional senilai 60 juta rupiah serta 2 pelaku lain yang merencanakan penculikan korban. Klaster kedua berperan sebagai eksekutor penculikan yang terdiri dari 5 orang tersangka termasuk oknum prajurit TNI. Klaster ketiga yaitu melakukan penganiayaan hingga korban tewas yang dilakukan 3 orang termasuk oknum prajurit TNI juga. Dan klaster terakhir berperan sebagai pemantau pergerakan korban. Selain 15 tersangka dari warga sipil, kasus penculikan berujung maut Kepala Cabang Bank BUMN ternyata melibatkan 2 prajurit TNI. Bukan prajurit sembarangan, pelaku SERKN dan Kopda F berasal dari Kesatuan Kopassus. Menurut Pomdam Jaya, SERKN yang awalnya bertemu tersangka sipil berinisial JP, kemudian mengajak Kopda F untuk melakukan penculikan dan pembunuhan. Kopda F berada di lokasi penculikan saat tersangka dari klaster penculikan beraksi. Pomdam Jaya juga menyita uang 40 juta rupiah dari tangan Kopda F yang diduga diterima dari tersangka sipil atas jasanya. Penyidik Polda Metro Jaya telah menetapkan 15 tersangka atas kasus penculikan dan pembunuhan seorang Kepala Cabang Bank BUMN. Namun polisi masih memburu 1 tersangka lainnya berinisial EG yang masuk dalam klaster membuntuti korban. Polisi membagi masing-masing tersangka ke dalam 4 klaster mulai dari otak penculikan, eksekutor penculikan, penganiayaan hingga korban tewas, dan pemantauan korban. Sementara 2 prajurit TNI dalam penanganan Pomdam Jaya.
Polisi menyebut motif penculikan berujung pembunuhan ini adalah keinginan untuk memindahkan uang dari rekening dorman atau rekening pasif ke rekening penampungan yang telah mereka siapkan. Tersangka C alias Ken yang memiliki data rekening pasif di sejumlah bank menghubungi tersangka motivator Dwi Hartono untuk menyiasati pemindahan dana dari rekening tersebut. Rencana itulah yang membuat seorang kepala cabang bank BUMN diculik hingga akhirnya tewas. Pelaku ataupun para tersangka berencana untuk melakukan pemindahan uang dari rekening dorman ke rekening penampungan yang telah dipersiapkan. Berawal dari sekitar bulan Juni tahun 2025, pelaku atas nama C alias K bertemu dengan saudara pelaku DH, di mana pada saat itu C alias K memiliki data rekening dorman di beberapa bank. Tingkah pola para pejabat tak habis-habisnya membuat masyarakat gerah. Seolah sengaja ingin memberi pekerjaan rumah kepada rakyat, setiap hari ada saja setoran masalah dari pejabat publik lewat jalur viral media sosial. Masyarakat dipaksa mengawasi sekaligus memberi efek jera kepada mereka yang mengemban jabatan, tapi bersikap serampangan. Kita ulas satu persatu saudara ulah pejabat yang menyita energi publik. Yang pertama, heboh kelakuan pejabat dari Sumatera Selatan karena menjalankan tugasnya seorang kepala sekolah malah terancam dicopot dari jabatannya. Ironi, Roni Ardiansyah, kepala sekolah SMP Negeri 1 Prabu Muli sempat akan dimutasi hanya karena menegur murid yang merupakan anak wali kota saat membawa mobil ke lingkungan sekolah. Rupanya otoritas sebagai pemimpin di sekolah untuk menegakkan aturan kalah dengan jabatan birokrasi yang lebih tinggi. Suasana haru menyelimuti SMP Negeri 1 Prabu Muli ketika kepala sekolah mereka Roni Ardiansyah dikabarkan akan dimutasi. Ratusan anak-anak berebut untuk menyalami sang kepala sekolah sebagai tanda perpisahan. Tangis Roni tak terbendung ketika melihat antusias murid-murid yang berkumpul untuk melepas kepergiannya. Tidak hanya siswa, guru-guru pun ikut terharu berpisah dengan sang kepala sekolah secara tiba-tiba. Usai viral kasus pencopotan Roni Ardiansyah sebagai kepala SMPN 1 Prabu Muli, Wali Kota Prabu Muli Arlan langsung membuat video permintaan maaf dan mengklarifikasi. Arlan bilang ia belum mencopot Roni, melainkan hanya menegur saja karena ia menemukan ada kasus siswa di SMPN 1 Prabu Muli yang tak betah bersekolah di sana. Soal anaknya membawa mobil ke sekolah, Arlan menyebutnya hoax. Saya belum memindahkan Pak Roni. Saya baru menegur Pak Roni karena di sekolahan itu ada masalah kasus yang membuat anak sekolah itu tidak betah di situ. Kalau berita masalah anak saya itu adalah berita hoax. Anak saya tidak membawa mobil ke sekolahan dan anak saya diantar. Dan kalau ini menjadi satu kesalahan, saya sebagai Wali Kota Prabu Muli mengucapkan permohonan maaf kepada Pak Roni dan seluruh masyarakat. Usai publik ramai-ramai mengkritik proses pencopotan kepala sekolah yang sepihak dan personal, Wali Kota Prabu Muli pun membatalkan mutasi Kapsek Roni. Pada 17 September lalu, Roni dikembalikan ke SMPN 1 Prabu Muli sebagai kepala sekolah. Kedatangan Roni yang didampingi sejumlah instansi disambut antusias dan haru siswa serta guru. Tak hanya Roni, sekuriti sekolah yang sebelumnya dipindah bertugas karena ikut menegur anak wali kota pun kini telah ditugaskan kembali ke SMPN 1 Prabu Muli. Dari Prabu Muli kita bergeser ke Medan, saudara. Anggota DPRD Sumatera Utara fraksi Partai Gerindra, Aji Karim, menjadi sorotan setelah videonya berjoget di klub malam bersama sang istri viral.
Imbasnya, Aji dicopot dari jabatannya sebagai Sekretaris Komisi C menjadi anggota biasa di Komisi A. Inilah video viral saat Aji Karim dan istrinya asik berjoget di sebuah klub malam. Video tersebut lalu mendapat banyak respons negatif dari warganet. Gerindra, partai tempat Aji bernaung, bahkan mengaku menerima desakan dari masyarakat agar menindak tegas perilaku Aji yang dianggap kurang pantas sebagai pejabat publik. Penasihat fraksi Partai Gerindra DPRD Sumatera Utara Ihwan Ritonga bilang, Aji mengaku video dugem tersebut direkam 2 tahun lalu saat ia dan istrinya sedang berada di luar negeri. Gerindra pun memberi sanksi berupa mutasi. Kan menilai bahwasanya itu adalah memang menyalahin tapi tidaklah etika total gitu ya. Kenapa saya sampaikan itu? Dia juga kan pertama bukan di Indonesia, yang kedua juga dia kan sama istrinya. Artinya tapi karena ini didesakan oleh masyarakat, nggak apa-apa. Kita berikan teguran sanksi yang selama ini dia merupakan sekretaris fraksi, sekretaris komisi, kemudian sekarang kita pindahkan menjadi anggota Komisi A. Dari Gorontalo, masyarakat dikejutkan dengan video viral yang wakilnya dengan lantang bilang mau rampok uang negara. Hal itu ia ucapkan saat sedang asyik berkendara bersama seorang perempuan di sampingnya dalam perjalanan menuju Makassar. Dengan percaya diri ia bilang menuju ke Makassar menggunakan uang negara. Seperti menantang, ia bahkan menyebut nama lengkapnya Wahyudin Moridu sebagai anggota DPRD Provinsi Gorontalo. Kita rampok aja uang negara ini kan. Itulah pernyataan anggota DPRD Gorontalo Wahyudin Moridu yang lagi-lagi memantik respons negatif dari publik. Badan Kehormatan DPRD Provinsi Gorontalo Umar Karim menilai pernyataan Wahyudin dalam video yang beredar masuk kualifikasi pelanggaran berat. Badan Kehormatan berjanji akan memberikan sanksi berat kepada Wahyudin. Rampok aja uang negara ini kan. Kita habiskan aja. Usai viral, Wahyudin Moridu menyampaikan permohonan maaf dan mengakui kesalahannya serta siap menerima segala konsekuensi dan sanksi yang akan diberikan. Sesungguhnya Bapak dan Ibu sekalian, saya tidak berniat untuk melecehkan ataupun menyinggung perasaan masyarakat Gorontalo yang saya wakili. Semua ini murni kesalahan saya, Bapak dan Ibu sekalian, dan atas kejadian ini dari hati yang paling dalam, saya mohonkan maaf kepada Bapak dan Ibu sekalian. Imbas videonya yang viral, PDI Perjuangan resmi memecat Wahyudin Moridu. Juru bicara PDIP bilang, tindakan Wahyudin tak bisa dimaklumi. Masuk kategori pelanggaran berat, sehingga sanksi pemecatan dilakukan. Ada lagi cerita unik dari Sulawesi Tenggara. Warga Buton geger karena mendapati bupatinya sudah tak terlihat selama sebulan. Masyarakat menyebut bupati sulit ditemui dan tak ada di kantor maupun rumah dinas. Hal ini memantik warga untuk berdemonstrasi menuntut kejelasan soal keberadaan Bupati Alvin Akawijaya yang menghilang tiba-tiba. Sejumlah elemen masyarakat dan mahasiswa berunjuk rasa di kantor pemerintah daerah Buton untuk mencari keberadaan Bupati Alvin Akawijaya. Namun aksi berujung ricuh karena upaya pengunjuk rasa masuk ke gedung Pemda dihalau petugas Satpol PP. Tak mendapat respons dan jawaban yang memuaskan, pengunjuk rasa pun bergeser ke kantor Mapolres Buton. Peserta unjuk rasa melaporkan Bupati Buton Alvin Akawijaya sebagai orang hilang. Mereka meminta kepolisian mencari keberadaan Bupati agar kembali hadir di tengah-tengah warga Buton sebab banyak persoalan yang dinilai masih belum terselesaikan. Warga bahkan menempel poster bergambar Bupati Alvin di sejumlah tempat umum. Wakil Bupati Buton Syarifuddin Saafa angkat bicara usai gaduh bupatinya dituding menghilang. Syarifuddin meminta masyarakat tetap tenang. Ia bilang saat ini Bupati sedang dinas keluar kota di Jakarta dan dalam waktu 1 hingga 2 hari mendatang akan kembali ke Buton.
Itulah tadi dua topik terhangat dalam sepekan yang kami hadirkan. Simak terus topik terhangat lainnya hanya di Berita Utama. Dan tetaplah bersama kami saudara, usai jeda ada informasi gara-gara bunyikan klakson seorang pengemudi ojek online dianiaya anggota TNI.